alladhi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat lambat pasti akan berjumpa dengan jadwal kematian yang telah Allah tentukan untuk dirinya, kecuali sikap sifat takwa menyertainya di mana, kapan dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap pribadi mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat ingin bahagia dunia akhirat. Dan kebahagiaan akhirat dimulai dari kebahagiaan di dunia. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah dunia adalah yang selalu kita panjatkan dalam sholat 5 waktu 17 rakaat, adanya dalam doa Al-Fatihah. Kita selalu minta hidayah. Hidayah Al-Quran dan Sunnah. Lalu istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kelezatan dalam istiqamah, sebagaimana para rasul, para anbiya istighraq, tenggelam dalam kenikmatan istiqamah. Sungguh hamba Allah yang telah diberi oleh Allah hidayah terpuncak, hidayah tertinggi, kenikmatan dalam istiqamah. Ia sudah Allah beri surga sebelum surga. Itulah yang dicari-cari oleh umat manusia di muka bumi ini. Beragam rekayasa manusia dengan sains dan teknologi untuk mencari kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang menciptakan langit bumi ini memberikan petunjuk untuk meraih kebahagiaan itu. Dan tidak ada jalan selain jalan yang Allah tunjukkan, Al-Quran dan Sunnah. Simaklah kalam Allah dengan iman. Surah Toha ayat 124. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala lima qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menemukan kesenangan tetapi semu, kenikmatan tetapi nisbi, istidraj. Dan mereka Allah kumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma, kenapa kau butakan kami? Bukankah kami waktu di dunia bisa melihat? Qala, Allah menjawab, ya, kalian memang melihat di dunia, tapi kalian tidak mau menggunakan penglihatan kalian terhadap ayat-ayat kami. Maka sekarang kami butakan kalian.
sebagaimana waktu di dunia buta mata hati kalian terhadap ayat-ayat kami. Jadi siapapun yang ingin bahagia, Al-Quran dan Sunnah, dan mimpi bahagia dari jalan selain jalan itu, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 61, 62, 63. Sesungguhnya aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Untuk mereka Allah gembirakan kehidupan di dunia, apalagi di akhirat. Itulah buah keimanan dan ketakwaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, karena berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa penyebabnya sehingga kita tidak menemukan kelezatan dalam istiqamah? Ada 7 sebab. Yang pertama, dha'ful iman, karena lemahnya iman kita. Belum cinta kepada Allah, karenanya kita tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Allah membuat kita senang kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Farhan asyadu farhan. Yang kedua, al-jahlu, karena keawaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini akibat kata kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya, karena kita tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak berta'ammul dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak membacanya setiap hari, bahkan kita menganggap biasa tidak membaca Al-Quran sehari. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un al-Quran kal baitil harb. Seseorang yang satu hari tidak membaca Al-Quran, maka hatinya bagaikan rumah yang kosong. Kalau rumah kosong gampang dicuri. Kalau dibiarkan lama, kotor, angker. Begitulah hati yang tidak dibacakan Al-Quran. Angker, kotor, bersarang penyakit-penyakit hati. Ria, sum'ah, ujub, dendam, suuzon. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalaulah ia memahami hakikat kehidupan, keutamaan, keistimewaan, faedah, manfaat, rahasia-rahasia Al-Quran dan Sunnah, dan kelezatannya, ia akan mengejarnya, dan waktu dunia ini hanya habis untuk itu. Karena disitulah sumber kelezatan. La ya'rifuha illa man zaqaha. Said Qutb dalam kitab tafsir Bidhilalil Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang sudah asik tenggelam dalam mengamalkannya. Yang ketiga, Abdul Hawa, karena budak hawa nafsu, nafsunya terus diperturutkan, tidak pernah puas kalau selalu memperturutkan hawa nafsu, seperti minum air laut, tidak pernah puas, tidak habis-habis, sehingga aktivitasnya benar-benar tunduk pada nafsunya. Yang keempat, abdud dunia, targetnya sangat rendah, dunia, dana, kehinaan. Ia menghinakan diri dengan memperturutkan hawa nafsunya karena mencari target-target dunia. The money is my everything. Dan itu menjadi orientasi kehidupannya sampai mempengaruhi ibadah dan doanya. Beribadah hanya untuk target dunia. Lau syi'na la rafa'nahu biha
walakinnahu akhlada ila al-ardi wa tabahawa famasalu kamasali qaum in tahmil alayhi al-has aw tatruku yalhas. Surah Al-A'raf ayat 175. Allah ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka memperturutkan hawa nafsu mereka karena cintanya kepada dunia, maka mereka bagaikan anjing yalhas. Kata yalhas itu asyaddu atasan, lebih dari haus, menyengat penggorokan. Yalhas itu terjadi pada hari kiamat nanti. Yalhas, haus yang luar biasa. Tapi Rasul memberitakan gembira, tidak untuk hamba yang senang berpuasa. Di akhirat nanti hamba yang berpuasa hadiah dari Allah karena dia senangnya puasa. Wajib sunnah di dunia, Allah beri minuman dari telaga Kautsar yang membuat dia tidak akan yalhas. Orang yang berpuasa itu menunjukkan ia tidak cinta dengan dunia. Dua kenikmatan yang tidak pernah bisa ketemu, yaitu kenikmatan rohani dengan kenikmatan jasmani. Seorang hamba yang milih kenikmatan rohani karena cintanya kepada Allah, Rasul, dan ingin selamat di akhirat, maka jasmaninya tunduk pada kehendak rohaninya. Lapar sekalipun ia menemukan kenikmatan, haus sekalipun ia menemukan kenikmatan. Sabar dalam kejujurannya, padahal ada peluang-peluang untuk melakukan perbuatan nista, tapi ia menemukan kenikmatan di situ. Sebaliknya kalau mencari kesenangan nafsu jasmaninya, dunianya, maka dia akan gadaikan kesenangan rohaninya. Dia akan gadaikan kesenangan akhirat selama-lamanya hanya untuk sementara di dunia. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Zarhum yakulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Karena itulah orang beriman disibukkan dengan kesenangan rohaniyah. Dari tidur lebih awal, sholat malam, istighfar, berjamaah di masjid, tidak keluar dari masjid sampai isyraq, tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berdoa, berwudu, berzikir, rendah hati, bersedekah, senyum, menebarkan kasih sayang, dakwah, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Itulah hari-hari orang mukmin. Ia jaga sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Allahu Akbar, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya menjadi nilai, dan itu membahagiakan. Kemudian ta'amul haram, banyaknya makan yang haram. Apa yang kita makan, jat, atau cara mencari, atau hak Allah yang tidak kita tunaikan, lalu jadi darah, jadi daging. Maka darah daging dari sesuatu yang haram, hujratus syayatin, the room of syaitan. Kita membangun ruangan-ruangan, rumah-rumah, kamar-kamar setan pada tubuh kita. Wa syaitan ya'rifuhu, dan setan mengenal seorang yang suka makan yang haram. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Dan kalau sudah makan yang haram, maka berikutnya yang keenam, kasratus dzunub. Ia senang banyak melakukan dosa. Senang banyak melakukan dosa dan merasa tidak berdosa. Biasa-biasa saja dia berdusta. Tidak sholat malam, biasa saja. Bahkan tidak sholat 5 waktu, biasa saja. Tidak merasa bersalah, tidak gelisah. Inna a'zamal iqab diyaul lazzatil istiqamah, diyaul lazzatil ibadah. Ketahuilah wahai jamaah yang mulia, awal dari hukuman Allah kepada orang yang beriman kepadanya di dunia adalah Allah cabut lezatnya ibadah kepada Allah. Dia ibadah tapi tidak lezat, dia sholat tapi tidak lezat, dia baca Quran tapi tidak betah, dia puasa tapi tidak nyaman.
hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan tidak ada pengaruh, tidak ada athar, tidak ada bekas selesai ibadah. Ibadah, tapi dusta jalan terus. Zikir, tapi gibah terus. Sholat, tapi terus makan yang haram. Allahu Akbar. Ketahuilah, setiap dosa yang kita perbuat nuktah, menjadi titik hitam di hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan semakin banyak titik-titik itu, maka makin gelaplah hati kita, dan hati yang gelap menjadi hijab hubungan kita kepada Allah. Kalla innahum an rabbihim lamahjubun yauma idzin la mahjubun. Pada hari kiamat nanti dia akan ada hijab dengan Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah, dan Allah tidak mau melihat dia. Dan di dunia pun percikan hijab itu sudah Allah berikan, dengan rasa lezat ibadah Allah cabut pada dirinya. Dan yang terakhir, karena lemah iman, karena awamnya, jahilnya kita terhadap agama Allah, karena kita memperturutkan hawa nafsu, karena cinta kita kepada dunia, karena makan yang haram, karena banyak dosa yang kita perbuat, karena itulah dengan mudah syaitan menundukkan kita, menaklukkan kita. Pansalahu minha fa'atbahu syayatin, fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Syaitan dengan mudah menundukkan kita, dikendalikan oleh syaitan, kita diarahkan oleh syaitan, mengalirlah ide-ide kesesatan pada diri kita. Allahu Akbar, lillahil hamd. Bersyukurlah pada Allah, hari Jumat ini Allah masih izinkan kita bernapas. Maka jalan utama menujunya adalah taubatan nasuha, berazam bertobat, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah dengan mentadabburkan Al-Quran. Dekatilah orang-orang soleh, berkumpul dengan ulama-ulama yang istiqamah, mengajilah, bergurulah kepadanya, dan sibukkan diri dalam ibadah, amal saleh dan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akan tumbuh kesadaran, sebenar kesadaran kalau sudah datang kematian. Itu kesadaran terlambat. Karena itu hamba yang beriman cepat sekali ia bertaubat kepada Allah, lalu ia berjanji untuk tidak berbuat maksiat lagi, dan itu menjadi jihad besar. Tak kalah hobi maksiat lalu berubah hijrah menjadi taat, itu jihad besar. Lalu ia seakan membayar masa lalunya dengan hubbus sunnah, senang sekali dengan sunnah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia terus incar-incar. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk membayar masa lalu kita. Hati, lisan,
teruslah berzikir pada Allah, karena setiap lafaz zikir membersihkan dosa. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ihya sunnah membakar dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Dan Allah akan perbaiki keadaan kita. Wa aslaha balahum. Hadirkan hati di hari Jumat yang doa diijabah oleh Allah. Doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa bersama, satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. La yastami mala fayad'u ba'duhum fayu'minu ba'duhum ila istajaballahu du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wan nabiyuna haq was sa'atu haq wa lakal hamdu wa laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna. Kami bertaubat sungguh-sungguh padamu ya Allah. Wa bika khasamna. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau untuk menjaga taubat kami. Terima taubat kami, cabut keinginan maksiat pada diri kami, kecuali hanya kesenangan beribadah kepadamu. Wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Wahai, duhai penguasa langit dan bumi, maha menatap, maha mengetahui, tiada tersembunyi di matamu ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami perbuat, betapa banyak maksiat yang kami sembunyikan, betapa banyak orang-orang yang kami zalimi. Ya Allah, di hari Jumat ini, atas hidayah-Mu Kau izinkan kami bernapas, menengadah tangan kepadamu. Mohon ya Allah, hujani kami semua dengan rahmat ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan. Ampuni ya Allah, kami berbuat dosa karena lemah iman kami, karena bodohnya kami, karena hinanya kami memperturutkan hawa nafsu kami, karena dunia ini ya Allah. Ya Allah, sudah banyak makan yang haram tubuh ini ya Allah. Begitu mudah setan menundukkan kami ya Allah. Kami nggak kuat kecuali Kau yang menolong kami. Tolong ampuni seluruh dosa kami, hijrahkan kami, bimbing kami, peluk kami dengan rahmat ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan kami maksiat lagi ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb. Janganlah Kau
kau sobek, janganlah kau cabut hidayah yang telah kau beri kepada kami. Ya Rabb, rahmati ampuni ayah ibu kami. Jangan siksa ayah ibu kami karena kesalahan dosanya. Kami mohon ya Rabb, sebagai anak yang telah membuat susah kedua orang tua kami, ampunilah kedua orang tua kami, rahmatilah kedua orang tua kami, berkahilah kedua orang tua kami, wafatkan keduanya husnul khatimah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah bimbing kami mengenalmu, sahabat-sahabat kami, jamaah zikir, seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat baik yang hidup, apalagi yang telah wafat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau ingin menyiksa karena dosa-dosa mereka, tapi mereka juga makhlukmu ya Rabb. Kalau kau mengampuni mereka, engkau memang maha perkasa, tapi engkau maha bijaksana. Ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asqil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin min al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, di Suria, di Yaman, di Mesir, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, ibadah kami, amal kami, ikhtiar kami mencari rezeki, berkeluarga, dakwah kami, semua harokah aktivitas kami jadikan ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima ya Allah, sehingga menjadi bekal kami saat nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmatmu saat-saat kami wafat, dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi engkau akan mewafatkan kami. Semakin hari makin dekat dengan jadwal keputusan engkau untuk kami. Kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, ya Rabb, saat tiba jadwal kematian untuk kami dan semua saudara-saudari yang kami cintai karenamu, wafatkanlah kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan kau bimbing lisan kami dengan kalimat tauhid yang sangat kau suka ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keridoanmu, dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni kami, maafkan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi negeri kami yang kami cintai ini ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, bahagia dalam syariatmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi seluruh kaum muslimin muslimat, berkahi harokah dakwah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
أعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya oleh Allah, yang semakin hari makin dekat dengan jadwal keputusan kematian itu, kecuali selalu menyertainya sikap sifat takwa di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup kita sebentar di dunia ini selalu dalam kesaksian, dan semua kesaksian digerakkan oleh Maha Saksi Allah Jalla Jalaluh, dan semuanya akan bersaksi pada hari kesaksian, dan itu pun tidak lama. Semua kita akan diwafatkan, kemudian dibangkitkan kelak di akhirat. Maka semua saksi itu menceritakan siapa kita sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, saksi hati nurani. Allah ciptakan pada tubuh ini hati yang diberi nur, nurani. Ada tetesan cahaya Allah pada diri kita, sehingga kita bisa mengenal apakah perbuatan ini baik atau buruk melalui hati nurani kita. Sebelum bertindak, hati nurani lebih tahu jawabannya lebih dahulu. The fire feeling says the truth. Hati nurani hampir selalu berbicara tentang kejujuran. Fasawwaka fa'adalak. Ia cenderung ingin selalu berbuat baik. Kalau kita melakukan maksiat, sebenarnya kita bermaksiat pada diri kita. Kalau kita berbuat zalim, sebelum menzalimi orang lain, kita lebih dahulu menzalimi diri kita. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Surah Al-Adiyat ayat 6. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Allah karena melakukan kemaksiatan dalam kesadaran, dalam kesengajaan, dalam kesaksian hati nuraninya. Ia tahu zina ini haram, ia tahu korupsi haram, ia tahu perbuatan ini haram, tapi ia terus melakukan. Maka ia menyiksa hati yang diberi nur oleh Allah itu, sehingga menjadi bukan nurani tapi zulmani. Yang kedua, saksi malaikat. Malaikat terus menyaksikan kita siang malam, tidak pernah berhenti. Surah Qaf ayat 18. Dengarkan dengan iman. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Surah Al-Infitar ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada setiap kalian ada para penjaganya. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, malaikat yang terus mencatat perbuatan kalian dengan rapi dan teliti. Malaikat terus menyaksikan kita.
terus mencatat perbuatan kita, dan tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, jasad kita, tubuh kita, tangan, kaki, mata, kulit, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Di akhirat nanti Allah bungkamkan mulut yang pandai bersilat lidah ini, tapi tangan akan berbicara, kaki akan menceritakan kemana saja kita melangkah. Kulit bersaksi di hadapan Allah. Surah Fussilat ayat 20-21. Sampai-sampai orang kafir berontak karena kulit menyaksikan kekufurannya. Orang-orang maksiat berontak karena kulit menyaksikan kemaksiatannya. Orang-orang zalim berontak karena kulit ternyata menyaksikan kezalimannya. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Qalu lima syahidtum alaina. Pada hari semuanya bersaksi. Telinga, mata, kulit atas apa yang diperbuat selama di dunia. Lalu orang kafir, orang maksiat, orang yang berbuat zalim itu berkata, "Hai kulit, kenapa kau menyaksikan tentang perbuatanku dan kau menjadi saksi di akhirat ini?" Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menciptakanku, dan sangat mudah bagi Allah membuat aku berbicara tentang lakon yang kalian perbuat selama di dunia. Beruntunglah orang beriman kulitnya selalu dibasuh dengan berwudu. Dia tidak menyentuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian saksi alam semesta ini. Ternyata bumi ini menjadi saksi kelak di akhirat. Pohon, bumi yang kita pijak, tembok, semuanya bersaksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menciptakan, kami yang menghidupkan, kami yang mematikan kalian. Dan setiap langkah-langkah dan bekas-bekas langkah-langkah kalian kami kumpulkan di akhirat untuk menyaksikan lakon kalian selama di dunia. Bekas-bekas langkah kita, kemana saja kita sehari-hari, pagi, sore, malam, siang, kemana saja. Ternyata bumi ini merekam semuanya dengan rapi. Alangkah indahnya orang beriman. Ia mulai melangkah untuk mandi sholat malam. Ia melangkah lagi untuk mengambil mushaf Al-Quran. Ia melangkah lagi untuk membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Ia melangkah lagi untuk berjamaah di masjid. Ia melangkah lagi untuk mencari rezeki yang halal. Allahu Akbar, langkah-langkah yang indah direkam apik oleh bumi ini. Bahkan bumi ini kita cium dalam 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat kita kali duduk, 34 kali kita mencium bumi ini. Bumi menjadi saksi bahwa kita menciumnya. Pada saat masuk alam kubur, bumi yang sering dicium ini mengenal kita. Dalam kitab Tazkirah diceritakan suasana di alam kubur. Rasul menghabarkan bumi ini berkata, "Tawassau, melebarlah kalian, hormatilah, inilah hamba Allah yang soleh." Karena itu doa saat salat mayit, wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, muliakanlah kehadirannya di alam kubur, masuk ke alam bumi ini, dan luaskan ruangan kuburan itu.
lain dengan orang kafir, musyrik, fasik, yang hanya menginjak bumi ini dan hanya mengotori bumi ini, tidak pernah menciumnya sebagai simbol kehormatan ia kepada pencipta bumi ini. Ternyata bumi bersaksi. Setiap langkah kita subuh ke masjid, setiap langkah menuju sholat berjamaah Jumat, terhitung sebagai nilai derajat di hadapan Allah. Kaki kanan melangkah ke masjid rahmat, kaki kiri ampunan dosa. Basyiril masya'ina fi thulamil masajid binuri tami yaumal qiyamah. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah subuh di masjid. Maka nanti di akhirat mereka mendapat cahaya sempurna dari Allah. Perhatikan kalimatnya, para pejalan kaki. Setiap langkahnya direkam oleh bumi ini. Bumi tafrah, bahagia, karena yang menginjaknya hamba yang tahu bersyukur kepada penciptanya. Sebaliknya kalau mati orang kafir, fasik, asi, yang banyak maksiat, yang banyak berbuat zalim, talayyaku, sempitkan, himpitlah orang ini. Beruntunglah kita sebagai hamba yang diberi iman oleh Allah, minimal sehari 34 kali kita menciumnya. Sujud cinta kepada Allah, cinta kepada yang menciptakan kita dan yang menciptakan bumi ini. Kemudian saksi, manusia, keluarga, sahabat, teman, musuh, semuanya menyaksikan lakon kita di muka bumi ini. Jangan pernah merasa berhasil selamat, berkelompok melakukan kemaksiatan. Teman berzina akan jadi saksi di akhirat nanti. Teman korupsi akan jadi saksi di akhirat nanti. Tidak ada yang tidak bersaksi. Dan Rasul memberitakan gembira bagi hamba Allah yang senang terus berbuat baik di hadapan saudaranya. Tidaklah seseorang berbuat baik kecuali seorang yang diperbuat baik itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Tidaklah ia beri suapan kepada saudaranya kecuali suapan dan saudara yang dirimakan akan menjadi saksi di akhirat. Fakir miskin jadi pembelanya, orang-orang yang ditolong jadi pembelanya, hewan-hewan yang ia bebaskan akan menjadi saksi kelak di akhirat baginya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kalian melihat saudara kalian gemar beribadah ke masjid dan selalu ia berjamaah di masjid, lihat, Nabi mengajak kita untuk menjadi saksinya. Ishhadu bi anna lahul iman. Bersaksilah kalian bahwa dia adalah hamba yang beriman. Hamba beriman akan menyaksikan saudaranya beriman. Kita setiap 5 waktu berjamaah di masjid, kita akan saling bersaksi kelak di akhirat. Karena itu seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh, karena mereka akan jadi saksi lakon kita di muka bumi ini. Kemudian hatta jin pun menjadi saksi di akhirat nanti. Surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kelompok mereka menyaksikan lakon kalian, sementara kalian tidak menyaksikan mereka. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Jin tahu kita apakah orang soleh atau toleh, hamba yang mukmin atau yang maksiat. Jin tahu, mengenal kita, dan ia akan bersaksi bersama kelompoknya tentang lakon kita di muka bumi. Dan yang terakhir, puncak dari semua puncak saksi yang menggerakkan semua saksi adalah Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi yang mengetahui lahir batin kita, al-zahir, al-batin, alim al-ghaibi wa syahada, subun, kudusun, Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Inna rabbaka labil mirsad. Kita benar-benar dalam tontonan Allah. Allah tahu hati kita, pikiran kita, lintasan pikiran kita, apalagi lakon dalam perbuatan hidup ini. Dia yang menyaksikan. Kita
Kita tidak pernah sendiri walau dalam kesendirian. Dia terus menonton kita, dia terus menatap kita. Inilah yang membuat hamba beriman senang, bahagia dalam pengabdian kepada Allah. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dihina, ada kamera atau tidak, karena ia bangga ada kamera ilahi yang terus menatap dirinya dalam semua aktivitasnya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Mujadalah ayat 7. Dengarkan dengan iman. Tidakkah kalian ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Tidaklah pembicaraan rahasia bertiga kecuali Allah yang keempat. Tiadalah pembicaraan rahasia berlima kecuali Allah yang keenam. Tidak kurang atau lebih dari itu. Tetap disaksikan oleh Allah. Dan semuanya nanti akan dibongkar rahasia-rahasia itu di hadapan Allah di hari kiamat. Inilah yang membuat orang beriman tidak ingin berbuat maksiat kecuali hanya satu pilihannya. Serius taat, takut pada Allah. Allah tahu hati pikiran kita. Orang beriman benar-benar menjaga hatinya. Dia selalu ingin dekat dengan Allah. Ia jaga pikirannya, ia jaga lisannya, ia jaga tangannya, ia jaga telinganya, ia jaga matanya, ia jaga perutnya, ia jaga kemaluannya, ia jaga langkahnya dan kegeerannya hanya untuk Allah. Semua aktivitasnya dalam rangka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan dirinya yang lemah untuk takut pada Allah dan semua jamaah yang ia cintai untuk takut pada Allah. Hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Na'udzubillah, apalagi sampai nekat berani maksiat dan berbuat zalim. Allah memantau kita dan Allah gerakkan alam semesta ini, manusia, jin, tubuh ini menjadi saksi kita di akhirat nanti. Maka hikmahnya satu, orang beriman akan menjaga hatinya ikhlas karena Allah. Ia hanya ingin ridha Allah, ia hanya ingin selamat di akhirat. Ikhlas itu bukan tidak pamrih, justru ikhlas itu puncaknya pamrih. Pamrihnya hanya pada keridhaan Allah dengan semangat ingin surganya yang indah itu. Alangkah indahnya aktivitas orang beriman. Isi hatinya yang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya hanya ingin mencari ridhonya. Yang kedua, hikmahnya pasti nikmat sekali dia beribadah pada Allah. Pasti nikmat sekali dia sholat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat 218-219. Allah memperhatikan hambanya saat sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bolak-balik sampai salam. Alangkah bahagianya sholat diperhatikan oleh Allah. Maka hatinya terjaga karena dalam kontrolnya Allah. Apalagi tahajud, sangat dinikmati oleh hamba yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah.
inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu. Spesial banget bagi hamba yang tahajud. Itu buah dari sifat ihsan, keyakinan bahwa Allah selalu menatapnya saat sepi, manusia lelap dalam kerajuan tidur. Ia bangun karena ia bangga, bahagia disaksikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pantaslah mukanya bercahaya kelak di akhirat. Ternyata belum di akhirat, di dunia pun Allah percikan cahaya bagi penikmat tahajud itu. Dan ia senang sekali berzakat, senang sekali berinfak, senang sekali bersedekah, karena disaksikan oleh Allah. Karena sedekahnya menjadi saksi ya, amalnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, akhlaknya sangat mulia. Ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, istiqamah, terus dia taat kepada Allah hingga diwafatkan dalam keadaan taat. Keindahannya berjumpa kepada Maha Saksi untuk membawa amal ibadahnya yang terbaik di hadapan Allah. Itulah wafat husnul khotimah. Hadirkan hati. Doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa dalam kesaksian Allah, alam semesta ini, tubuh ini, malaikat mengaminkan. Keyakinan ini membuat doa itu semakin khusyuk dan diijabah oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang menyaksikan kami, yang mendengar, yang menatap kami, dan semua yang kau gerakkan menjadi saksi lakon kami di dunia sebentar ini. Telah banyak dosa yang kami perbuat, kami akui itu. Ya Allah, telah banyak orang yang kami aniaya melalui tangan dan lisan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kau saksikan kami berbondong-bondong datang ke rumahmu. Dan ya Allah, kau yang menghidupkan kami, kau yang akan mewafatkan kami. Kami berbondong-bondong datang ke rumahmu, menaikkan sholat Jum'ah menghadapmu karena ingin rahmat ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu dan semua saksi yang kau gerakkan terhadap diri kami. Ya Allah, ampunilah dosa mulut dari banyak dusta, mata melihat yang tidak halal, telinga, tangan, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Di hari Jumat ini ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami. Angkat keinginan berbuat maksiat pada diri kami, cabut keinginan berbuat zalim pada diri kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, hijrahkan kami, tetapkan di hati kami keyakinan bahwa Engkau selalu menatap kami. Jangan goyahkan keyakinan ini hingga hidup kami dalam kenikmatan taat di jalan-Mu ya Allah. Untuk menjaga taubat kami yang Kau berikan pada kami, taubatan nasuha. Ya Allah, rahmati, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, rahmati, ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati, ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami, semua jamaah zikir, semua jamaah Jumat, semua orang-orang yang kami cintai karena-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami menyaksikan setiap hari
Saudara-saudara kami dibantai, dibunuh di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Afrika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Qawi, ya Matin, kami mohon ya Aziz, kami mohon ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika, di Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina, Uighur, Cina, seluruh keberadaan kaum muslimin muslimat. Selamatkan, menangkan para mujahidin ya Allah. Waj'alna minhum ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikan aktivitas kami semuanya nas'aluka ridhaka wal jannah, dalam rangka mencari ridho dan surgamu ya Allah, dan mohon perlindungan dari murka dan neraka-Mu. Allahumma innaka afun karim. Kau tahu banyak kesalahan dalam melaksanakan ibadah ini ya Allah. Maafkan semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, sebentar lagi Engkau mewafatkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, Kau izinkan kami bernafas di hari Jumat ini, menengadah tangan saat doa-doa mustajab. Antara khutbah dan salat Jumat Kau sampaikan pada Nabi-Mu, berarti ini dari Engkau ya Allah. Sekarang kami tengadahkan padamu, kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua, keluarga, anak cucu, keturunan kami semua, jamaah zikir yang kami cintai, wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah, dalam taqarruban, tidak lelah-lelahnya mendekat kepadamu, tidak bosan-bosannya mendekat kepadamu ya Allah, karena Kau sudah hiasi kenikmatan ibadah kepadamu. Lalu Kau wafatkan lisan kami, Kau bimbing mengucapkan kalimat tauhid ya Allah. Kau wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi keluarga, anak cucu, keturunan kami, berkahi harokah dakwah kami, masjid pesantren kami, mereka yang beramal jariah untuk masjid pesantren ya Allah. Berkahi, terima amal mereka, bahagiakan rumah tangga mereka, bahagiakan hidup mereka dunia akhirat ya Allah. Masjid pesantren kelak menjadi saksi, santri-santri menjadi saksi atas amal jariah ya Allah ya Rabbana. Berkahi negeri Indonesia ini ya Allah. Segera hadirkan untuk kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang menepati janji dan sumpahnya ya Allah, pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, teladan dalam syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam fi amani syekhana Allah.